Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi. Hari ini tanggal 27 Mei 2024. Kembali kita bersama-sama membahas untuk membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Hari ini kita akan membahas dua emiten, yaitu DSNG dan DLTA, ya. Dharma Satya Nusantara Tbk dan Delta Jakarta, ya. Pembahasan kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena investor itu mempunyai pola pikir yang berbeda dan cara menganalisa yang berbeda, sehingga apa yang kita bahas hari ini adalah sebagai bahan pertimbangan ataupun sebagai untuk studi, ya. Baik, analisa kita seperti biasa berdasarkan fundamental analysis, tepatnya value investing, karena kita mendasarkan kepada data-data perusahaan untuk dibuat kesimpulan apakah layak investasi atau tidak, ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang DSNG dulu, ya. DSNG ini pada awalnya bergerak di bidang usaha pengolahan kayu, ya, dengan produksi produk bare core, ya, dan mereka bertumbuh menjadi salah satu pelopor dalam produksi kayu berkualitas tinggi seperti panel dan engineered flooring, ya, floor, lantai. Jadi untuk panel dan untuk lantai juga, ya. Bidangnya terus berkembang, ya, menjadi perusahaan pengolahan kayu terintegrasi dan menghadirkan produk kayu berkualitas untuk ekspor, ya. Dan ini diekspor ke negara tujuan, ya. Mereka sudah punya sertifikasi dari berbagai instansi. Baik. Apabila pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, jangan lupa silahkan diklik like, share, dan subscribe. Baik, berdasarkan laporan keuangannya sudah kita dapatkan data-datanya untuk kita analisa telaah lebih jauh, ya. Belum ada kabar kapan RUPS, ya. Jadi kita masih menunggu di sini RUPS-nya kapan. Ya, karena itu juga termasuk salah satu hal penting yang harus kita tunggu juga, ya. Baik, pertama berdasarkan dari segi nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini adalah 847, ya, 847. Harga sekarang ini 650, berarti ada diskon 23%, berarti ada ruang bagi perusahaan ini, ya, untuk dikejar oleh investor sesuai dengan nilai bukunya 847, 23%, ya. Apalagi kalau mereka nanti bisa sampai ke di atas harga, menuju ke harga wajar ataupun harga dalam artian menuju kepada bertumbuh wajar dan bertumbuh lambat, maka ini bisa ada proyeksi untuk multi bagger, ya. Oleh karena itu kita simpulkan juga, pertama bahwa ini sangat bagus. Yang kedua, kita cek lagi dari segi keuntungannya, dari segi keuntungan untuk menentukan apakah harga sekarang ini mahal atau murah. Kita cek lagi maksimal beli ini di harga 800, ya, ke 10 kali IPS. Harga sekarang 650, berarti diskonnya 19%. Kalau diskonnya 19%, saya menganggap bahwa ini termasuk dalam rentang harga yang wajar, ya. Sehingga simpulan kita bahwa perusahaan ini valuasinya wajar, ya. Nah, dari dua data ini secara sepintas mungkin bisa sudah dijadikan pertimbangan untuk diinvestasi. Tapi kita harus cross check dengan dividen, ya. DPR-nya, tapi kita berdasarkan data tahun 2022, ya. DPR-nya itu 26%, ya. Kalau 26% menurut saya belum terlalu memihak investor, ya. Dan dividen yield-nya itu hanya 3,2%, hanya pas-pasan sesuai dengan
inflasi ya. Berarti kita berinvestasi di sini kalau kita menunggu setahun, kita tidak mendapatkan, hanya mampu bertahan dari inflasi tapi tidak ada kelebihannya. Dari data ini kita dapat simpulkan bahwa valuasi wajar dan bertumbuh kembang, tetapi dividen tidak mendukung. Selanjutnya kita lihat bahwa free cash flow-nya ya, free cash flow-nya ini 422 miliar ya, atau setara dengan 40 rupiah per lembar saham ya. Dan free cash flow-nya ini 4,7% ya. Saya menganggap bahwa free cash flow ini minimal tidak minus ya. Berarti di sini bagus. Kemudian dari segi aset ini, aset lancarannya ini pas di 100 ya. Oke, pas di 100, pas-pasan. Jadi lancar, aman dalam artian aman-aman tipis-tipis ya. Kemudian hutang berbunga ini sudah termasuk ya di atas 50%. Kemudian tanggungan-tanggungannya juga di bawah 100 tapi mendekati 100 ya. Ada sedikit ya perlu waspada juga ya. Kemudian untuk ke pengendalian ini, retail yang di bawah, yang non warakat yang di bawah 5% ini 18%, termasuk dalam kategori yang aman ya. Terakhir, pengendali saham yang ada di bursa ini 70%, 30% yang masih ditahan, berarti pengendali masih mengendalikan. Tetapi pengendali juga ada dikit-dikit ikut atau misalnya yang mereka yang punya di atas 5% juga ikut di sini sambil bisa menjual belikan saham mereka ya. Oke, dari semua data yang kita dapat di sini bahwa kita berharap nanti di RUPS itu ada ya kejutan lah istilahnya, minimal 30%. Coba kalau kita cek misal 30% dividennya, itu pun masih belum mencukupi ya. Kalau 50, nah oke, 40 so ya, hampir 5%. Ya minimal kalau menurut saya pribadi bahwa di PR-nya ini minimal di 40% ya. Kalau nanti di RUPS di PR-nya bisa di 40%, maka perusahaan ini sudah bisa kita kategorikan ya, sudah bisa siap untuk diinvestasi ya. Bukan berarti kita harus masuk juga, cuma dalam artian bahwa masuk kriteria ya. Tapi kalau dengan tetap di 26%, maka untuk saat ini kita mesti menunggu dulu ya. Menunggu dividen membaik ya. Ini syarat menurut saya ya, menunggu dividen membaik. Karena itu hal yang penting. Bila dividennya membaik, baru kita memperhatikan hal berikutnya, yaitu valuasi tadi ya. Jadi di sini jelas bahwa hal yang paling penting pertama, fokus dulu adalah menunggu dividen membaik. Baru berikutnya kita menunggu ke valuasinya menjadi murah ya. Baik, apabila dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu DLTA, Delta Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha yaitu memproduksi dan menjual bir ya, Pilsener dan bir hitam dengan merek ada Anchor, Carlsberg, San Miguel Light, dan Kuda Putih ya. Ini yang mendapatkan hak atau lisensi untuk bisa menjual di Indonesia secara terbatas ya. Baik, sekarang kita lihat datanya. Perusahaan sudah membagikan dividen untuk 2023 dan sudah saya tuliskan di sini ya. Baik, tapi sebelum kita membahas dividennya, kita cek satu persatu datanya ya.
Yang pertama bahwa perusahaan ini ya dari segi nilai bukunya sudah dihargai di atas dari nilai buku ya. Nilai bukunya 1.200 sementara harga sekarang sudah 3.190. Jadi 162% lebih mahal daripada nilai bukunya. Berarti kalau melihat dari data ini tentu saja ini sudah dihargai tinggi ya. Ya, solusinya perusahaan menaikkan kinerja untuk mencapai harga atau harga yang turun seperti yang biasa saya sampaikan ya. Oleh karena itu dari data ini perusahaannya kita kategorikan bertumbuh tapi sudah melamban bahkan bisa menurun sebentar ya. Kemudian dari segi keuntungan ya untuk menentukan apakah perusahaan ini mahal atau tidak saat dibeli. Saat ini ya perusahaan kalau kita membeli di saat ini maka harganya sudah lebih mahal daripada harga wajarnya itu 39%. Ibarat barang harga 1.000 harga 1.000 berarti ini atau kita membeli saat ini kita harus mengeluarkan uang 1.390 rupiah. Nah seperti itu ya, 39% lebih mahal dari nilainya. Kemudian dari data yang kita dapatkan juga bahwa perusahaan membagikan dividen ya. Dividen itu luar biasa jumbo ini ya. Dividennya sangat jumbo di atas 100%. Berarti berarti ada dana laba yang ditahan ya dari keuntungan di masa lalu, ada laba yang ditahan atau mungkin ada keuntungan dari penjualan aset sehingga bisa dibagikan dalam bentuk dividen ya. Kita cek dulu ya. Tahun 2012 juga seperti itu ya. 2022 2023 sama ya, DPR-nya 112,85% ya. Sehingga di sini kita kategorikan besar ya, besar, dividennya besar, DPR-nya besar ya. Dan dividen yield-nya untuk kuartal 1 ini menjadi 8,10. Ini juga kita kategorikan besar ya. Nah, ini terjadi bahwa dividennya besar tetapi valuasinya mahal. Artinya apa? Perusahaan ini sudah lama diinvestasi oleh investor di sini ya. Karena sangat jelas bahwa harganya sudah tinggi, mungkin ini diekspektasi sangat tinggi ya. Lalu bagaimana bagi yang dividen investor dengan 8,10%? Kalau dividen investor ya, maka tentu saja mereka boleh berinvestasi dengan tanpa melihat lagi harga jalan terus ya, kecuali nanti dia sampai turun di bawah 5. Nah, kalau bagi dividen dan value investor tentu saja ya, dengan valuasi yang mahal ini perusahaan sudah melaju kencang, kita tentu saja tidak berharap membeli di harga yang sedang mahal ya. Kita tentu berharap dividen besar, harganya murah ya. Baik, lanjut dari segi free cash flow selama usaha perusahaan ini ya, untuk kuartal ini free cash flow-nya ada 81 miliar, artinya perputaran uangnya plus ya. Dari segi perputaran uang 81 miliar itu lebihnya ya, artinya perusahaan secara realnya perusahaan aman saja ya. Secara realnya perusahaan aman saja ya. Kenapa? Karena mereka punya cash flow yang besar. Free cash flow ya, bukan cash flow-nya tapi free cash flow-nya itu sebesar 81 miliar. Itu setara dengan 101 rupiah. Kalau dibandingkan dengan nilai perusahaan berarti free cash flow-nya ini 8,31%. Ya, aman saja ya. Baik, sekarang kalau dari segi aset lancarnya
Ini 505 kali, kalau bayar hutang aman ya. 5 kali lebih besar ya. Kemudian ya, itulah kenapa di sini aset lancarnya aman, karena mereka tidak punya hutang berbunga, mereka hanya punya tanggungan-tanggungan, dan itu pun hanya 28%. Jadi seimbang saja ya, seimbang. Kenapa? Aset lancarnya besar, free cash flow-nya besar ya, sehingga mereka bisa membagikan dividen yang besar, bahkan melebihi dari keuntungan, diambilkan juga dari dana cadangan ya. Baik. Kemudian retail non warkat juga ini sangat aman. Terakhir lagi, perusahaan tidak bertrading, perusahaan hanya mengalokasikan 15% untuk di bursa untuk ditradingkan ya. Nah, simpulannya apa? Simpulannya berarti perusahaan ini sangat bagus, sangat baik ya. Mungkin hanya saja bahwa perusahaan ini sudah lama diinvestasi, sehingga harga sekarang ini menampilkan bahwa harga yang sudah di atas. Bagi kita, ibaratnya kalau mau berinvestasi, bagi yang mengharapkan dividen saja, dividen investor bisa saja membeli di sini ya, dengan harapan nanti bahwa dividennya terus meningkat. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa mungkin tidak selamanya bisa dividen itu di atas 100%, tidak selamanya. Kalau habis, otomatis nanti dia harus kembali ke dividen normal. Nah, kita belum tahu, saya belum memeriksa sampai ke awal kalau dividen normalnya berapa ya. Kita selama 2021, 2022 dan 2003 ini dividennya selalu berada di atas 100. Nah, jadi kita perlu menelaah lebih jauh nanti normalnya berapa. Di situ kita akan tahu apakah nanti di normalnya itu di atas 5 atau tidak ya. Kemudian terakhir, bagi saham ini adalah saham perusahaan bir. Bagi yang punya prinsip, tentu saja tidak membeli, tapi bagi yang membolehkan, ini simpulan kita tadi seperti itu ya. Baik, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sebelum kita simpulkan, simpulannya adalah menunggu valuasi membaik ya. Dari segi valuasi di sini yang harus kita tunggu dan perbaiki ya. Oke. Tunggu dulu bentar. Demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.